Aku akan ribut kalau kamu tidak melepas ini. Saya seorang suster. Jika kamu datang ke rumah sakitku, aku akan membiarkanmu mati. Hanya karena tiket bodoh sialan. Lalu aku akan keluar dari... Kamu membuatku duduk di sini telanjang. Tolong ambilkan anjingku. Ya ampun, anjingku. Iya, kamu dengar aku. Kalian semua itu brengsek. Saat borgol dikunci, rasa berhak langsung muncul. Namun ego setiu para wanita ini masuk mobil patroli, di sanalah pertunjukan sesungguhnya dimulai. Kita akan melihat rekaman mentah mobil patroli yang menampilkan 6 kerusuhan kacau di kursi belakang. Ya, kamu mungkin penasaran kenapa petugas tidak langsung menepi dan menyerah. Inilah After Hours dari Law and Crime. Saya Sam Goldberg. Kalau kamu tidak berdiri, saya benar-benar akan mengangkatmu dan melemparkanmu ke dalam mobil. Silakan lakukan itu. Tendang saya, kamu akan kena tuntutan. Saya ingin menendangmu, saya ingin menendangmu, saya ingin menendang kalian semua. Combat the Show, kita mulai untuk episode hari ini gue secara harfiah dengan Kristen Sorenstein yang berusia 69 tahun. Percayalah, dia datang dengan penuh semangat. Semua berawal saat di Deputy Flagler County menyelidiki perselisihan rumah tangga antara suami istri. Dia sudah pergi naik mobil Kondo Accord 2044 pintu warna abu-abu. Dia pergi ke arah sana. Para deputi molek kendaraan Kristen di dekat jalan. Saat mendekat, jelas dramanya juga terjadi di luar rumah. Ya, kalau kamu butuh perhatian medis, seharusnya kamu tinggal menelpon 911, mereka pasti akan datang kepadamu. Aku tidak percaya pada kalian semua. Aku ingin pergi ke rumah sakit. Ya, Rescue 51. Subjek perempuan mengeluh cedera kepala dan sangat suka berdebat. Kita akan bicara dengan siapa? Dia tidak mau bicara denganku. Bisa kamu keluar sebentar, tolong? Tolong. Aku tidak punya senjata. Aku hanya akan memeriksa tubuhmu. Aku hanya ingin orang-orang yang lewat tahu. Jangan letakkan tanganmu di wajahku. Jangan lakukan itu padaku juga ya. Oke, hei lihat. See, tapi kamu juga melakukannya padaku. Nggak ada alasan untuk kamu jadi galak sekarang. Hei, kamu nggak kenal suamiku? Oke, berhenti. Aku butuh kamu tenang. Ya, tidak. Para deputi mengira ambulans akan menenangkannya, tapi ternyata tidak. Jika terjadi sesuatu, dia justru makin histeris. Ada apa hari ini? Halo? Aku merasa sangat karena semua hal lain dan tidak ada yang bisa menenangkanku. Aku tidak tenang. Tenangkan dirimu. Tertawalah padaku. Kalau kamu mau, aku akan pergi. Oh, aku tidak mau kamu. Kamu merasa itu lucu, iya? Baiklah, kamu mau pergi ke rumah sakit? Aku akan sangat senang. Aku sedang berusaha. Ingin naik ke rumah sakit, tapi mereka menolak mengantarku. Dia tidak membawanya. Mau dibawa ke rumah sakit? Aku harus pergi ke rumah sakit. Bisa sentuh belakang kepalaku sebentar? Tolong lakukan sedikit penilaian. Oke, biar aku bantu kamu. Iya. Tidak. Di sini. Mulai dari sini. Bisa kamu mulai dari sini, tolong. Iya, kamu memang punya sedikit benjolan di situ. Itu bukan sekadar benjolan kecil. Baru terbentuk sekitar 45 menit hingga 1 jam lalu. Kamu mau kemana? Ya, tapi rumah sakitnya ada di sana. Ya, tapi mobil kita ada di sini. Aku butuh tas tanganku. Kami akan menyiapkan jalannya untukmu. Aku punya pilku. Boleh aku ambil? Bolehkah aku membawa tas tanganku ke ruang gawat darurat? Coy. Oke, boleh aku minta itu ya. Kami akan membawamu sebentar. Oke, aku tunggu sampai kamu ambil tasku. Aku tidak mau berjalan melewati tanpa membawa barang-barangku. Dan kemudian ada orang yang mengambilnya dariku. Aku tuh tidak percaya kalian. Aku hanya ingin tasku. Kenapa aku ditangkap karena menginginkan tasku? Aku ingin tahu apa yang terjadi dan apa yang kalian lakukan padaku. Aku berhak tahu apa yang kalian lakukan padaku dan alasannya. Berhenti berteriak, kami akan memberitahumu. Apa yang kalian lakukan dan kenapa? Apa salahku? Apa salahku? Kalian menuduhku apa? Tidak ada dari kalian yang membantuku. Tak seorang pun di sini benar-benar melayani masyarakat. Aku tidak bisa masuk ke sini. Tidak, aku tidak bisa. Tidak, aku tidak bisa. Tidak. Ini seperti masuk ke mobilmu. Tidak, tanganku di belakang punggung dan sakit. Aku tidak bisa. Kamu akan berbalik seperti ini. Kamu akan masuk seperti itu. Hati-hati dengan kepalamu. Hati-hati dengan kepalamu sekarang. Sungguh, itu sangat mudah. Itu adalah kesepakatannya. Ya, bukan begitu. Sekarang sandarkan punggungmu, masukkan kakimu. Aku akan mengantarmu ke tikungan. Aku punya izin ganja medis. Sebenarnya aku bisa bilang itu, Bu. Ya, dia datang seolah-olah dia menemukan sesuatu. Aku tidak bisa melakukannya. Bisa kok, kamu sudah setengah jalan. Kamu tahu nggak?
Aku sudah 3 kali operasi punggung, tapi kamu yang menentukan apa yang bisa aku lakukan dan seberapa mudahnya. Kamu mau bilang ke aku, salah satu tanganku mati rasa dan aku mau ke rumah sakit. Dan kamu masih mau bilang ke aku? Ya. Hah, serius? Kalau kamu tinggalin aku bisa ke sana sendiri. Lihat. Benar, karena suamiku itu brengsek. Kalian semua bekerja untuknya. Kalian semua bekerja untuk dia. Sialan kamu dan sialan juga kamu. Pergi dari sini. Apa yang akan melepaskan ini? Lepaskan ini dari aku. Lepaskan ini. Aku akan ribut jika kamu tidak melepaskan ini. Lepaskan ini dari aku. Lepaskan ini. Lepaskan ini. Hentikan ini. Kita sudah di rumah sakit. Aku ambilkan kursi roda agar kamu lebih mudah berjalan ya. Ke rumah sakit, lalu ke bangsal psikiatri. Aku tidak akan ke penjara. Kamu akan diperiksa dulu, lalu kita akan membawa... Tidak, aku tidak akan ke penjara. Jadi aku tidak akan ke penjara. Kamu mau diperiksa atau tidak? Aku tetap di sini kalau kamu mau menaruhku. Ya atau tidak? Kamu mau diperiksa? Oke, tahu tidak. Ini... Aku akan tetap di sini dan berdebat denganmu. Silakan duduk. Aku butuh ini dilepas dariku. Aku butuh ini dilepas dariku. Jika kamu bekerja sama dengan kami akan membantumu. Aku bukan penjahat sialan. Jika kamu sopan, kami akan membantu. Aku memanggilmu Charles karena kamu belum sopan. Aku dijanjikan akan mendapat tas tangan. Kamu akan mendapatkannya. Duduk. Aku butuh tas tanganku. Jangan kekanak-kanakan. Duduklah. Inilah ada yang memperlakukanku seperti orang dewasa juga. Karena kamu juga tidak bersikap seperti orang dewasa. Tidak ada yang pernah mencobanya. Tidak ada yang pernah mencobanya. Berhenti, ayo. Aku mau tas tanganku. Di dalamnya ada daftar obat-obatanku. Semua dokumen medis milikku ada di situ. Aku nggak bisa mengingat semuanya. Aku pernah terjebak di rumah sakit tanpa tas tanganku sekali. Dan aku... Kamu nggak tahu rasanya. Kamu benar-benar nggak mengerti. Berikan tas tanganku. Kasih aku tas tanganku dan aku akan tenang. Ya Tuhan, kalian semua benar-benar mengerikan. Tenanglah. Kamu akan mendapatkan tasmu jika kamu tenang. Tidak. Taruh di pangkuanku. Ada apa? Ayo pergi. Ya, tidak, aku sudah dijanjikan. Aku pembohong sialan. Aku dijanjikan akan mendapatkan tas tanganku di rumah sakit. Kristen jadi akhirnya didakwa penganiayaan berat, kekerasan dalam rumah tangga, dan menghalangi tanpa kekerasan. Setelah itu dia keluar dari tahanan 2 hari kemudian dengan jaminan $3.000. Off. Tertawa. Petugas profesional sedang bekerja. Kalian semua. Selanjutnya, kita akan menuju ke Gilbert's Resort di Key Largo, Florida, di mana seorang wanita memutuskan aturan itu bersifat opsional dan dengan senang hati berenang di area terlarang. Saat petugas Weldit membubarkan pestanya yang sendirian, dia langsung sadar wanita itu tak bisa berjalan lurus dan tampak sangat mabuk. Saya sangat sabar denganmu. Dia sangat sabar. Jangan. Aku sedang berusaha membantumu di sini. Oke. Kamu tidak akan menyetir. Aku tidak izinkan. Aku hanya ingin kamu ambil ponselmu agar bisa menelepon atau pesan Uber.
Aku tidak punya ponsel. Kamu mau apa dengan itu? Katanya kamu nggak akan menelepon. Pacarku. Katamu kamu nggak di sini sendirian. Tidak, aku bilang aku tidak di sini. Meskipun aku bilang aku tidak harus pergi. Tracy tak menemukan ponselnya, jadi petugas Weldit pergi untuk menyusun rencana, namun Tracy terlalu sibuk dengan rencananya sendiri. Oke, kamu mau melakukan apa? Dia tidak mau pergi? Jadi kalian menangkap orang hanya karena masuk tanpa izin dan tidak mau pergi? Ayo Tracy. Ayo pergi Tracy, lewat sini. Boleh aku ikut denganmu? Benar. Aku hanya memberitahumu sekarang. Berhenti. Mau cari masalah? Ayo kalau begitu. Masuk ke dalam. Ditinggal sendiri di belakang mobil patroli, kamera merekam dia mengutak-atik sesuatu di belakang punggung. Tracy, kita akan... Setelah kami telepon Newberry, kamu bisa keluar, oke? Tidak apa-apa. Keren. Apa alamatmu, sayang? Mengerti. Baik, bro. 3 menit lagi. Hati-hati, tolong balik badan. Jalan ke sini, lewat sini. Ayo. Jangan lakukan itu lagi, jangan lakukan itu lagi. Apa? Borgolnya. Jangan lakukan itu lagi. Jangan lakukan apa? Borgolnya, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Kalau kembali kamu akan ditangkap. Tenang saja. Lewat sini. Dia suka pedas, makanya aku beri Tabasco. Terima kasih banyak. Dan begitu saja, Aiki dia terbebas dari masalah. Tapi saat petugas Weldit kembali ke mobil patroli, borgolnya hilang. Ya, mereka baru saja melewati Anda, tidak terlalu lama yang lalu. Kalau Anda bisa menghentikannya, ya. Lalu dia sadar, kamera di dalam mobil patroli masih merekam. Dia memundurkan rekamannya dan melihat persis apa yang dilakukan oleh Tracy.
Oh, dia juga meninggalkan pesan untuknya. Aku ingin sekali keluar sekarang. Ya, kau dengar aku. Kalian semua brengsek. She was detained, right? Jadi dia ada di kursi belakang mobilku dan dia melepas borgolnya, memasukkannya ke area vaginanya, lalu kabur dengan borgol itu. Saat aku periksa lagi, borgol ada di belakang. Aku lihat rekaman kamera mobil dan melihat dia melakukannya. Mereka baru mengembalikannya sekarang, tapi aku tetap beri dia NTA. Pergi ke pengadilan. Cewek yang mana itu? Aku nggak tahu. Dia cuma pelanggan di sini. Beberapa jam yang lalu. Saat Tracy dan teman-temannya kembali untuk mengembalikan borgol itu, saat itulah petugas Weldit membalas dendamnya. Apakah dia mau keluar denganku? Kamu akan naik, kamu baru ditahan. Oke? Bisa bukakan untukku. Dia telah ditahan karena pencurian kecil sebelumnya. Oke. Saya sedang berbicara dengan sersan saya sekarang. Kami... Tidak, maaf. Apakah dia sedang ditahan? Dia sedang ditahan sekarang. Tidak, penahanan bukan berarti penangkapan. Oke, dia sudah ditahan, jadi dia harus keluar sampai kita tahu apa yang akan kita lakukan. Sekarang, kalau dia tidak keluar, itu akan dianggap melawan penangkapan, dan dia akan mendapat tuduhan tambahan. Aku memintamu? Ya, dia sudah ditahan. Dia sedang ditahan sekarang. Dia sudah ditangkap. Ayo keluar, dia mencuri kecil. Ayo pergi. Ayo. Ayo pergi, ayo pergi. Dia sudah ditangkap karena ya. Mereka sudah ditahan? Dia sudah, oke, dia belum, tapi dia sudah ditangkap karena pencurian kecil. Dia harus masuk penjara malam ini karena pencurian kecil. Ayo ikut saya. Itu tidak ada di panggilan, kata pengawas. Ayo, Kamu secara khusus bilang kalau dia... Iya, lalu pengawas bilang kalau dia akan keluar. Ayo keluar Tracy, jangan melawan. Ayo pergi. Lihat, tidak. Ayo pergi. Kamu tidak akan ke sana. Aku bilang, ayo keluar bersamaku. Dia akan masuk penjara karena pencurian kecil. Dia telah ditangkap. Sekarang untuk pencurian kecil. Oke, saya keluar. Tidak, itu tidak apa-apa. Tidak. Kamu tidak akan menempatkanku di... Aku baik-baik saja. Sekarang kamu melawan. Tidak, aku tidak melawan. Tidak apa-apa, aku pasrah. Berbalik. Masukkan aku ke dalam. Karena kan aku sangat berpendidikan. Tuan, saya sangat berpendidikan. Pengawas akan datang berbicara dengan Anda. Itu luar biasa. Lihat, Kamu sudah dapat kuncimu. hubungkan aku dengan atasanmu. Tidak bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Biar saya ambilkan untukmu. Pastikan itu sudah kencang. Kamu mau bawa kartumu atau tidak? Aku tidak butuh itu. Oke, apakah kamu membawa sesuatu yang perlu kami khawatirkan? Tidak. Oke. Saya sangat berpendidikan. Oke, bagus, Tracy. Dia bisa membawa ponselnya bersamanya. Aku tidak butuh ponselku. Oh, di dalam mobil karena kami diberitahu bahwa dia akan pulang ke rumah. Permisi, sebelum kamu membantuku berjalan, pergelangan kakiku terkilir. Oke, hati-hati saja ya. Kamu tidak akan tolong? Kamu bawa kameramu? Iya. Oh iya, kameraku sedang merekam. Kamu mau menaruh dia di ponselku? Kamu tidak akan memasukkanku ke dalam kendaraan. Kamu tidak akan memasukkanku ke dalam kendaraan sampai aku mendapatkan pengawasnya. Kamu tidak akan memasukkanku ke dalam kendaraan. Sampai kamu memanggil pengawasmu. Kamu tak akan memasukkanku ke kendaraan. Kamu tidak akan memasukkanku ke dalam kendaraan. Sampai kamu memanggil atasanmu. Atasannya akan datang dan berbicara denganmu. Masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam. Silakan duduk. Atasan saya akan datang. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Atasan akan bicara denganmu. Masuk. Jika kamu tidak mau masuk, aku tambah tuduhan melawan petugas. Baiklah, bersandar hadap ke sana. Hadap ke sana. Hadap ke sana. Dengan punggungmu menempel di kursi. Supaya aku bisa memasangkan sabuk pengaman padamu. Dengar, jangan lepas borgolnya lagi. Mengerti?
Aku bukan yang pertama melepasnya. Tracy didakwa dengan pencurian ringan tingkat 2 dan melawan petugas. Dia didenda dan harus membayar biaya pengadilan total $253. Hey Siri, telepon rumah? Apakah ini membuat kalian terangsang? Seperti apa-apaan ini? Kamu bercanda? Apakah aku layak diperlakukan begini? Kamu bahkan tak bisa menatapku. Lauren Nash, 38 tahun seharusnya naik pesawat dari Tampa tapi justru berakhir dengan tuduhan kriminal. Jelas bukan peningkatan yang dia harapkan. Menurut Transportation Security Administration, Lauren naik ke pesawat lalu tiba-tiba berlari kencang untuk mengambil koper yang dia tinggalkan di bar bandara. Saat dia mau kembali dan kru tidak mengizinkannya naik lagi, dia langsung menerobos mereka berjalan ke kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Polisi tiba saat pramugari menurunkan penumpang kelas 1. Lauren memberikan hiburan yang tak diminta ada di pesawat kepada semua orang. Hai Nona, mau turun dari pesawat bersama saya? Kalau begitu, bisakah Anda jelaskan alasannya? Ya, saya akan jelaskan di luar. Tidak, saya ingin... Ini yang akan terjadi. Semua penumpang akan turun, lalu kami harus memaksa Anda keluar. Dan kami tidak ingin melakukan itu karena Anda akan membuat semua penumpang lain ini menjadi kesal. Begini, saya tak terlalu khawatir soal penumpang lain. Yang saya khawatirkan justru hak-hak saya. Dan hak saya adalah Anda harus menjelaskan kepada saya apa yang sedang terjadi. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak, tapi Anda akan mendengarkan saya dulu. Dan Anda bisa bicara setelah saya selesai. Saya sangat sadar hak-hak saya. Saya sangat berpendidikan. Jelas, saya duduk di sini. Saya sudah membayar kursi ini 2 minggu yang lalu. Saya sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Ada yang salah dengan orang-orang yang bekerja untuk maskapai ini yang ada di luar. Mereka yang telah membuat keluhan itu. Terhadap saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi kalau kalian mau memberitahu saya apa yang saya lakukan salah, mungkin saya akan bekerja sama. Ya, kapten dari... Tidak, kapten pesawat ada di sana. Dan saya sudah bicara jelas dengannya. Dia tidak percaya ini seharusnya terjadi. Ya, dia ada di sana. Dan dia ada di sini. Dan dia bilang langsung ke saya. Dia bilang ini di luar kendalinya. Benar, itu sebabnya kita ikut campur. Tolong hubungi. Tapi kamu melakukannya. Saya kelas 1, Nona. Nona, ada sesuatu yang terjadi. Saya kelas 1, Nona. Anda menunjukkan perilaku yang kurang mendukung. Apakah saya menunjukkan itu? Apakah Anda sudah makan atau minum sesuatu? Tidak, saya tidak. Itu mempengaruhi penilaian Anda. Pak, saya tidak menelan atau mengambil apapun. Baiklah, bisakah Anda mengambil tas saya? Itu... Tidak, Anda menolak untuk... Saya tidak akan pergi dari sini tanpa tas saya. Bagus, Anda bisa melakukannya. Silakan berjalan melewati pria ini. Itu tasmu, jadi kamu saja yang melakukannya. Apa kalian benar-benar sebegitu parahnya? Apa kamu mau mengambil tasmu? Kamu bercanda? Tidak, dengarkan dia. Kamu akan ingin berdiri. Nah, kalau tidak, akan jadi lebih buruk. Kamu bercanda? Ayo. Let's go. Ayo pergi, ayo. Kita akan bicara tentang sesuatu. Maaf teman-teman. Ayo. Bisa tunggu sebentar? Tolong beri aku sebentar saja. Tunggu sebentar. Dengar, aku bukan... Jangan melawan, Bu. Tenang saja. Apa kamu bercanda? Jangan sakiti aku. Tolong, aku tidak pantas mendapatkan semua ini. Aku memegangimu supaya kamu tidak jatuh. Masukkan kaki kirimu dulu. Hati-hati dengan tanganmu. Siapa yang mengantarnya?
Itu mobil Joe. Iya. Itu salah. Itu tidak benar. Membungkuk ke depan lebih mudah untuk tulang rusukmu. Alright. Kalian benar-benar kacau. Tidak, matikan itu. Aku ada beberapa pertanyaan. Kamu bilang sudah menikah? Tolong buka pintunya. Aku ingin sedikit udara. Kamu bilang kamu sudah menikah? Saya ingin pengacara. Oke. Saya bukan orang Meksiko. Apa kamu, Papa? Tamanandar, bercanda sama saya. Kalian semua salah besar. Bukan untuk ini saya bayar pajak. Ini benar-benar kacau. Kamu bercanda? Ini benar-benar nggak benar. Boleh minta air? Nggak. Kamu bisa dapat itu di penjara. Saya bukan penjahat. Kamu bercanda, ya? Saya akan menuntut kota ini habis-habisan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian semua benar-benar salah. Saya ingin nomor lencana semua orang yang terlibat. Jika kalian tidak memberikannya, saya akan memintanya lewat pengacara saya. Oke. Oke? Tidak, aku sedang mencoba bernapas. Kamu bercanda denganku? Aku butuh bernapas. Aku butuh udara. Bisakah kamu tolong bantu aku? Aku bukan orang mabuk dan membuat keributan. Bisakah kamu tolong bantu aku? Aku butuh udara. Aku bukan pengguna narkoba dan pembuat keributan. Apa kamu bercanda? Bisakah kamu tolong bantu aku mendapatkan udara? Udara tidak menyala. Aku perlu bernapas. Aku punya asma. Inhalerku ada di tas. Tidak, kamu tidak punya. Aku punya. Inhalerku ada di tas. Kamu tidak punya inhaler di tasmu. Aku memang punya inhaler di tas. Kamu belum pernah lihat isi tasku. Kamu tidak tahu. Apa ini? Itu tasmu. Aku perlu membawa inhalerku di dalam tas. Tas dan tas liliku. Kamu brengsek. Kalian bercanda sama aku? Uang pajak saya membayar kalian. Kalian bercanda sama saya memilih kalian.
Saya bukan orang Ingmarem yang kalian cari untuk membuang waktu kalian. Kalian bercanda sama saya? 516. Sialan kamu. Saya sudah menikah. Kamu bercanda? Suami saya di mobil rumah. Ini sangat kacau. Saya tidak pantas memiliki hal-hal ini di lengan saya. Ini benar-benar kacau. Apa kalian tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Kenapa sih? Maskapai penerbangan itu punya kemampuan untuk berbicara dengan orang-orang saat mereka merasa kesal karena harus duduk dan bekerja setiap hari. Mereka tidak mengerti bahwa orang lain bekerja lebih keras dan bekerja dengan cara yang berbeda demi uang. Ini benar-benar kacau dan kamu tahu itu. Tolong pelan-pelan, kamu membuatku mual. Tolong pelan-pelan. Tolong pelan-pelan. Aku sangat mual dengan cara kamu menyetir. Aku butuh kamu membawaku ke tempat lain, bukan ke tempat yang biasa kamu bawa orang lain. Karena aku tidak pantas berada di tempat yang kamu pikir aku pantas berada. Titik. Kalau kamu tidak membawaku ke sana, aku akan menuntutmu habis-habisan. Dan departemenmu juga. Titik. Terima kasih. Aku ingin merasa nyaman. Aku bukan penjahat. Titik. Kalau kau bawa aku ke tempat lain, aku akan hancurkan kau dan departemenmu. Siapa namamu? Berapa nomor lencanamu? 146. 146. Dan Anda, Pak? 111. Jadi 146 dan 111. Bawa aku ke tempat yang seharusnya, atau aku akan menghancurkanmu. Dan keluargamu. Mengerti? 146, 111. Satu 146 dan 111. Satu 146 dan 111. Jangan. Ya ampun, kalian benar-benar keterlaluan. Untungnya, teman-temanku berteman dengan Trump dan seni di penjara. Kami membantunya menulis buku itu, 146, 1411, 111, 146. Aduh. Ya ampun, menurutmu ini sudah seperti penjara belum? Kita hampir sampai sekarang. Kalian senang dengan apa yang sudah kalian lakukan? Kamu senang dengan posisi kamu sekarang? Maksudku, ini yang kamu inginkan, kamu bercanda? Ya, aku jelas kesal. Dan istrimu di rumah juga akan melakukan hal yang sama, Pak. Aku tidak bodoh. Aku kesal. Aku seharusnya sudah pulang sekarang. Jangan pikirkan dia sedetik pun. Kedua,
maka aku juga tidak mengakui bahwa kau dan pasanganmu di sini yang sedang menyetir juga manusia seperti aku. Sampah militer, beginilah kalian memperlakukanku. Apa kau bercanda denganku? Pulanglah, lakukan hal yang sama pada istrimu di rumah. Jika dia mengutarakan pendapatmu, dan seseorang di bandara yang berkulit hitam tidak menyukainya. Ya, kau dengar aku. Rasis sialan. Catat saja. Kau juga melakukan hal yang sama di rumah saat mau tidur. Kau juga begitu. Iya. Bercanda, ya? Aku tahu apa yang kalian lihat, aku tahu apa yang kalian dengar. Mungkin tanganku di belakang punggung, tapi aku jamin kita akan bertemu di pengadilan beberapa minggu lagi. Bajingan. Apa yang kamu dapatkan dalam seminggu, aku hasilkan dalam sehari. Titik. Bisakah kamu berhenti naik turun jalan tol atau naik turun rel kereta? Berapa kali kamu akan memutar musik keras-keras atau seperti menunggu aku menjebak diriku sendiri sebelum kamu seperti cukup menepi ke pinggir jalan dan seperti lepaskan borgol ini lebih cepat. Mau putar musik keras-keras, brengsek. Kamu bercanda? Mau dibawa kemana aku? Oh, aku masuk. Di penjara, aku di Florida. Ya Tuhan, seseorang pasti akan datang menebusnya. Aku akan meniduri kau dan istrimu. Terima kasih, silakan datang lagi. Dia benar-benar mabuk. Itu tidak benar. Kamu berbohong. Silakan periksa tas saya, periksa semua barang-barang saya. Tidak ada apapun yang akan kamu temukan yang memabukkan atau semacamnya. Pak? Pak? Ya, semua barang saya. Silakan, periksa semuanya. Tidak apa-apa. Saya tidak menyembunyikan apa-apa. Terima kasih. Yang saya butuhkan adalah sedikit air dan udara segar. Dengarkan, Pak. Saya tidak... Tidak apa-apa, saya ingin keluar di sisi ini. Kamu akan keluar di sisi itu.
Pak, apakah Anda yang mengantar kami ke sini? Apakah Anda orang baru? Baiklah, Loren, ayo. Tidak, dengarkan. Saya tidak nyaman dengan petugas manapun yang mengantar saya ke sini. Saya tidak nyaman. Tidak, dengarkan, saya ingin... Keluarlah. Dengarkan. Atas kemauan sendiri. Kamu akan ditarik keluar. Aku bisa keluar Then let's go. karena keinginanku sendiri. Aku ingin seseorang yang tidak membawaku ke sini. Maksudku, aku tidak merasa aman dengan siapapun yang membawaku ke sini. Ayo Bu, tidak. Aku ingin seseorang yang tidak membawaku ke sini. Kamu memintaku keluar dari mobil dan aku akan menerima itu. Biarkan itu diketahui. Saya tahu hak saya. Saya tidak peduli siapapun itu. Selama itu bukan siapapun yang ada di kendaraan ini dalam perjalanan ke sini. Anda mengerti permintaan saya? Ayo Loren. Kamu bisa melangkah sendiri. Aku akan melangkah sendiri dengan senang hati bersama seseorang yang tak membawaku ke sini. Dia ada di sini. Aku ingin dia datang ke sini dan aku ingin dia memintaku untuk keluar dari kendaraan. Bisakah kamu datang ke sini? Tidak, aku hanya ingin satu tangan. Tolong, terima kasih. Terima kasih. Siapa nama Anda, Pak? Ikuti saja ya. Tidak, dengarkan. Anda tidak perlu. Dengarkan, berhenti. Anda tidak perlu memegang. Berhenti. Kamu tidak perlu memegangku. Bisakah kamu bilang ke dia untuk tidak memegangku seperti itu? Ya. Tidak. Bilang ke dia untuk tidak memegangku seperti ini. Jangan pegang, sialan. Berdiri di sini. Berdiri di sini. Berhenti. Berhenti. Jangan. Aku tidak. Jangan. Terima kasih. Tenang saja. Loren ditangkap dan didakwa perilaku tidak tertib. Saat rekaman dibuat, tidak ada catatan pengadilan online terkait hasil kasus ini. Aku juga merekammu, jadi tidak masalah. Aku tidak keberatan muncul di YouTube. Lucu sekali menangkap seorang perawat. Semoga kamu jadi besar kepala karena menangkap orang-orang kecil seperti ini. Kita di Magnolia, Texas, di mana Crystal Tadlock, 35 tahun, yakin pekerjaannya bisa membebaskannya dari tilang. Ketika juga tetap tegak, sikapnya langsung berubah. Saya sudah banyak berbuat baik untuk dunia. Putra bola melakukan nih tes ketangkasan di lapangan. Dia memberi alasan spesifik mengapa mungkin tidak lulus. Saya mengalami masalah penglihatan samping. Saya baru saja mendapat suntikan di mata saya kemarin. Saat duduk di kursi belakang mobil patroli, sikap ramahnya yang biasa di samping tempat tidur pasien hilang. Lihat kakimu. 1001, 1002, 1003. Jadi yang akan saya minta Anda lakukan sekarang, Bu, adalah letakkan tangan Anda di belakang punggung, ya. Mereka akan masuk di antara tangan. Oke, silakan duduk saja. Kaki kiri duluan. Seperti apa alasan aku masuk penjara? Oke. Tunggu dulu, Pak. Masuk mobil. Jawab semua pertanyaannya. Aku... Tolong, kiri duluan. Hati-hati, aku tidak mendorongmu. Kenapa kamu membawa aku ke penjara? Bukankah seharusnya kamu memberitahuku alasan kamu membawaku? Apa aku akan kehilangan? Tunggu. Apakah izin perawatku akan dicabut? Aku tidak tahu, aku tidak mengurus hal itu. Tidak apa-apa, aku sering membantu orang. Aduh, bagaimana dengan ponsel dan mobilku? Aku belum pernah berada dalam posisi saat ini. Oke. Jadi, kalian seperti harus memasuk aku ke dalam mobil dan aku tidak tahu apa-apa. Oke, maksudku aku bilang... Karena aku lulus. Aku lulus ujian. Kamu lihat kertas ini? Aku akan memutar audio. Audio itu akan diputar. Dia akan membaca kertas putih ini. Oke. Baik, aku putar audionya. Pastikan kamu mendengarkannya. Oh tidak, itu karena Ice belum menjemputmu. Itu sangat baik. Acts alleged to have been committed while you were operating.
Kenapa dia merusak mobilku? Kenapa sih dia ngacak-ngacak mobilku? Ya, aku ini seorang perawat. Dan kalau kamu masuk ke rumah sakitku, tenang saja, aku akan membiarkanmu mati. Oh tidak. Oh tidak, Ya Tuhan. semua anggota keluargamu. Dan semua ini terekam. Ya rumah sakit apa? Jadi saya tidak akan pernah ke sana, Bu. Ya, Ada apa? kamu bisa bilang itu saat direkam, rumah sakit apa. Jadi kamu nggak pernah ke sana. Kamu bisa bilang begitu. Kamu benar-benar bilang kalau kamu akan membiarkan aku mati. Enggak, kamu bisa bilang itu. Hahaha, rumah sakit apa? Kamu bisa bilang begitu. Iya, kamu nggak dengar aku. Iya, Greater Heights, jangan ke sana. Greater Heights? Aku nggak tahu itu rumah sakit atau bukan, tapi dia perawat. Rumah sakit Memorial Herman. Iya, benar. Itu rumah sakit di Greater Heights. Siapa atasanmu? Saya udah bekerja di sana selama 7 tahun di intensive care unit. 7 tahun saya paham. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Karena kamu barusan bilang kamu nggak mau aku di sana karena kamu akan membiarkan aku mati. Ya, maksudku, kamu bukan orang yang begitu baik. Kamu pikir kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Bagaimana aku memperlakukanmu dengan buruk? Kamu memintaku pakai sepatu netet milik sendiri, jadi aku merasa tidak nyaman. Seperti yang baru saja aku katakan, aku kemarin suntik mata yang benar-benar mengganggu persepsiku. Baik, Bu. Aku butuh. Bolehkah aku menggunakan ponselku? Kenapa kamu begitu jahat? Ya, karena aku tidak mabuk. Karena aku tidak mabuk. Dan aku punya bayi yang baru lahir yang sedang aku coba pulang untuk menemuinya. Ini adalah... Aku seharusnya tidak memikirkan itu sebelumnya. Aku tidak mabuk. Itulah masalahnya. Itulah kenapa aku begitu jahat. Karena aku tidak mabuk. Dan kemarin aku dapat suntikan di mata. Aku punya buktinya. Nah, itulah yang menyebalkan dari keputusanmu menaruhku di belakang mobil. Kenapa kamu menghentikanku? Sudah ku bilang, alasannya, Bu. Batas kecepatan 50. Kamu melaju 66 mil per jam, oke? Iya, benar. Kamu memang... Kamu mau aku berhenti saja? Aku nggak bisa begitu saja berhenti bicara sama kamu. Apa itu nggak apa-apa? Apa? Ya boleh nggak aku berhenti bicara sama kamu? Boleh nggak aku berhenti bicara sama kamu? Boleh nggak aku berhenti bicara sama kamu? Di mana ponselku? Boleh nggak aku berhenti bicara sama kamu? Di mana ponselku? Oke, dadah. Iya, ada. Ini benar-benar kacau. Atau bagaimana? Enggak, cuma ngomong aja. Suster, ini tentang dia bilang kalau aku pernah masuk rumah sakit, dia akan membiarkanku mati. Oh ya? Lalu? Aku tanya, rumah sakit tempat dia kerja? Itu dia. Kenapa dia merusak mobilku? Brengsek. Tidak, aku tidak bisa berhenti berteriak karena kamu sudah mengacaukan hidupku. Aku tidak peduli. Oh tidak, berhenti berteriak. Oh tidak, oh tidak. Berhenti berteriak, berhenti berteriak. Aku punya begitu banyak otoritas. Aku memakai lencana jika... Bro, kenapa dia ada di mobilku? Kenapa dia ada di mobilku? Itu barang pribadiku. Kamu tidak tahu apa yang sering kamu hadapi. Siapa namanya itu? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Oh, kamu nggak bisa multitasking. Dasar Kaiser, bro. Bro, kamu kan laki-laki. Kamu nggak bisa multitasking. Itulah masalahnya. Aku laki-laki, aku bisa multitasking. Enggak, kamu mah nggak bisa. Suamiku juga nggak bisa multitasking. Bro, kamu... Kenapa sih dia ada di mobilku? Ini lucu banget buat kamu. Kamu lagi ngapain? Mau aku borgol? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Mau coba bacain hak-hak saya, bro? Saya baru saja disuntik dan kamu kasih saya informasi yang nggak bisa saya baca. Saya sudah tanya sama kamu. Saya nggak bisa baca itu karena saya baru saja bilang ke kamu kalau saya ketemu Dr. Emmanuel Chang.
Saya ketemu dia jam 3:15 kemarin dan dia menyuntikkan obat yang namanya Vibismo supaya saya bisa melihat. Oh tidak, itu nggak baik banget. Oh tidak, itu nggak baik. Oh tidak, aku nggak mau kena masalah. Oh tidak, kamu bakal dapat tuntutan hukum. Oh tidak. Alasanku adalah memutar musik keras-keras karena aku nggak bisa menerima kritik, karena aku salah. Berhenti, kamu membahayakan hidupku. Berhenti, jangan mengetik saat menyetir. Kamu membahayakan hidupku, sialan. Diamlah, sialan. Penjara mana yang kutuju? Montgomery? Oke, lucu sekali. Ya, aku bisa mendengarmu dan keluargaku bekerja untuk Kabupaten Montgomery. Kena deh kamu dasar... Crystal ditangkap dan didakwa mengemudi dalam keadaan mabuk. Sejak saat itu, dia telah keluar dari penjara dengan jaminan pada saat rekaman ini dibuat. Kasusnya masih dalam proses di sistem pengadilan. Setelah penangkapan itu, Rumah Sakit Memorial Hermann memecat Crystal dengan alasan mengutamakan keselamatan dan privasi. Dia mengemudi ke arah yang sama denganku. Bagaimana ini bisa diizinkan? Itu air di bawah kakiku di kursi plastik tangki. Sekarang Tani Poydris yang berusia 33 tahun merasa kesal karena ketahuan berenang malam-malam. Polisi Barabu mendapat telepon tentang bandit cipratan yang masuk tanpa izin setelah jam operasional, nama yang unik untuk acara itu. Saat petugas Carol datang, dia langsung menangkap mereka di tengah upaya kabur dramatis. Apa yang sedang kami lakukan? Ya, aku baru saja melihat kalian melompati pagar dan mendengar kalian. Kamu tidak melihatnya? Oke, jadi kamu cuma basah saja, ya? Iya, aku mandi. Bolehkan aku jalan-jalan dulu lalu mandi? Menurutmu itu tidak apa-apa? Aku di dalam pagar itu tidak? Aku baru saja melihat kalian melompati pagar itu. Kamu tidak, kamu tidak, kamu tidak. Kamu melihatku di luar pagar. Dan kamu basah, kuyup. Aku baru saja mandi. Ada kamera. Oke, baiklah. Aku baru saja mandi. Begini. Bolehkah aku memakai gaunku? Tidak, aku tidak melawanmu. Serius? Dua orang ini? Hey, Tani. Kamu tidak. Boleh aku pakai gaunku? Ini benar-benar konyol. Jadi kamu di sini mandi? Iya. Kita akan berjalan kembali ke sini. Boleh aku pakai gaunku? Sekarang sih kamu tunggu tidak boleh. Tidak, kamu tidak akan bekerja sama denganku. Aku tidak peduli. Aku tidak akan memberimu apa yang kamu mau. Ini sangat tidak bisa dimaafkan secara sopan. Itu tidak benar. Tidak boleh berbohong kepada seorang petugas. Jangan terlalu tidak sopan hingga aku tak bisa mengenakan gaunku. Kita bisa memakainya di sini. Kamu membuatku telanjang. Aku sudah bilang untuk berhenti. Kamu bilang padaku karena aku. Aku tidak menurutimu. Kamu menyuruhku berjalan telanjang. Kamu pakai kamera. Hey, James, itu hebat. Ini ada di sini. Aku tidak akan melakukan apa yang kamu mau. Aku tidak bisa mematuhi hak sipilku. Aku tidak akan memberimu apa yang kamu inginkan. Aku harus berjalan telanjang. Kamu tidak telanjang. Aku tidak memakai pakaian. Aku sudah memintamu dengan sopan berapa kali untuk memakaikan bajuku. Kenapa kamu tidak memakai bajumu saat kamu di sana? Aku sudah coba. Kamu yang suruh berhenti. Namun kamu tetap menuju parkiran. Aku sudah mencoba memakai gaunku. Aku sudah memintamu dengan sopan. Benarkah begitu? Aku sudah selesai bicara. Oke. Hanya kamu yang berteriak di sini. Kenapa ada di kolam renang? Hanya aku yang telanjang di sini. Kamu nggak telanjang. Aku sudah minta kamu berpakaian. Itu hak sipil. Iya, kenapa kamu malah buka baju dari awal? Aku sedang bersenang-senang dengan teman-temanku. Aku mandi. Aku sedang bersenang-senang dengan teman-temanku. Kamu mandi di luar atau bagaimana? Aku sudah mandi. Take a shower with your friends. Apa yang kamu lakukan di sini? Memangnya itu urusanmu? Bukan. Kamu mau pergi dengan Weibai. Kalau ada yang menganggap ini lucu, ini menjijikkan.
Kau sudah minta 10 kali untuk memakaikan bajuku. Kau sudah minta 10 kali. Aku tidak akan kemana-mana. Butuh 2 petugas untuk membekuku. Sementara aku telanjang. Ayo kita semua siram air ke kursi anak sini. Aku nggak peduli. Aku akan lolos dari tilang bodoh ini. Aku cuma duduk di sini telanjang. Ini benar-benar konyol. Aku bahkan nggak melakukan apa-apa. Dan yang lebih parah, aku bakal kena tilang. Tapi aku harus duduk di sini telanjang. Aku harus duduk di sini telanjang tanpa alasan? Ini benar-benar konyol. Aku telanjang dan aku sudah minta untuk memakai bajuku. Aku tidak peduli. Itu cuma tiket Anda yang bodoh. Aku duduk di sini telanjang. Ini hukuman yang konyol. Untuk sesuatu yang bahkan tidak aku lakukan. Tapi aku duduk di sini telanjang. Dan petugasmu menolak membiarkanku mengenakan pakaianku. Aku hanya perlu duduk di sini telanjang. Untuk kalian para mesum, aku butuh petugas medis. Petugas Carol menuju ke mobil patroli untuk melihat apa yang sedang diteriakan oleh Tani. Hanya gara-gara tiket. Aku pasti bisa lolos. Kau membuatku duduk di sini tanpa busana. Aku sudah memintamu 10 kali untuk memakai bajumu. Halo, saya Carol. Ada apa di sini? Halo Carol, aku butuh petugas medis. Ini benar-benar membuat pantatku sakit saat dia menangkapku dalam keadaan telanjang. Ngomong-ngomong, apa aku sudah bilang? Kalau aku sudah meminta 10 kali untuk memakai pakaianku, boleh aku tunjukkan bagian belakangku padamu? Tidak, jangan sekarang. Oke, bisa tolong panggilkan petugas medis untukku? Oke, apa? Keluhan apa yang kamu rasakan? Bisa. Boleh aku tunjukkan padamu? Bagian belakangku terluka parah gara-gara orang ini menekanku. Ada 2 orang telanjang, 1 berambut gimbal. Boleh aku tunjukkan belakangku? Kamu pasti percaya setelah melihatnya? Tidak sekarang, apakah kamu ingin ambulans datang? Ya, saya mau. Terima kasih. Oke. Bagus. Apakah dia sudah memotong pantatnya? Saya tidak yakin. Dia berteriak di belakang mobil patroli saya akan ke sana bersamamu. Hey, Pak. Hey, boleh aku bicara denganmu? Hey, Pak, boleh aku bicara denganmu? Ada apa? Jadi itu bukan orang itu. Jadi aku benar-benar berjalan telanjang, kan? Oke. Bukan ancaman. 1 petugas datang dan berkata, "Hei, angkat tanganmu." Aku jawab, "Nggak masalah, teman." Petugas lain datang, menubrukku, menggores bagian samping pantatku. Kalau aku bisa tunjukkan, orang ini bilang padaku untuk pergi. Boleh aku tunjukkan? Aku tidak akan menunjukkan secara eksplisit aku bukan orang mesum. Tapi boleh aku tunjukkan karena ini sakit. Kurasa kita bisa. Baiklah. Oke, jadi pria ini menggores bagian belakangku. Oke. Rasanya nggak enak banget. Nggak perlu juga. Oke, apa butuh 2 orang buat ngelakuin ini? Oke. Hanya sisi ini di sini, apakah ada sisi lain juga? Tidak, itu tepat di mana? Dia langsung memutuskan menarikku tanpa alasan. Oke. Kamu yakin itu bukan dari pagar? Aku yakin. Oke. Aku yakin. Aku tahu kapan itu terasa sakit dan aku tahu kapan tidak. Oke. Baiklah. Kamu mau ke rumah sakit untuk memeriksakannya? Iya. Aku merasa itu memang perlu. Oke. Kamu mau naik ambulans atau bagaimana? Bisa aku minta pakaian dong? Aku nggak punya pakaian. Aku cuma punya selimut. Aku punya gaun dan sudah minta memakainya sejak 1 jam lalu. Apa aku begitu mengancam sampai tak boleh pakai gaun ini? Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku baru saja datang. Aku juga. Aku juga enggak.
Aku heran kenapa dianggap mengancam sampai dijatuhkan 2 orang brengsek dan dilarang pakai baju. Cuma gara-gara tiket yang pasti aku loloskan. Berhenti berteriak. Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Oke, berbalik. Lakukan. Dasar bodoh kamu. Aku duduk di sini telanjang dengan bagian pribadiku terluka hanya karena tiket bodoh. Enggak lah. Kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Kamu memaksaku duduk di mobil sialan ini? Silakan duduk. Hati-hati kepalamu. Kamu membuatku duduk berjam-jam di mobil ini, telanjang dan dengan kemaluan terluka hanya demi peringatan sialan. Kamu bercanda. Ini lelucon sakit? Masukkan kakimu. Demi Tuhan, kalau kamu bawa aku ke penjara setelah bilang, Tony, ini hanya peringatan. Kamu bercanda? Kamu membuatku duduk di sini tanpa busana. Take me to jail. I'm done with you assholes. Silakan buktikan itu. Kalau aku berpakaian, aku tak akan semarah ini. Aku benar-benar mendorongmu untuk membuktikannya. Buktikan bahwa aku tidak begitu marah, bahwa aku tidak disakiti dan telanjang. Kamu lihat apa yang sudah melakukan? Kamu membuatku berpakaian 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu, kamu sudah duduk di bajuku. Ya, itu benar sekali. Aku sudah duduk di sini selama 2 jam. Tani ditangkap dan didakwa dengan tuduhan melawan petugas, berperilaku tidak tertib, dan masuk tanpa izin ke properti. Aneh, ditisawin bebas denuas jaminan pribadi keesokan harinya dan didenda $175. Aku satu-satunya yang dipenjara karena marah saat 2 orang mesum ingin menangkapku telanjang hingga lubang pantatku robek. Itu saja yang aku teriakkan. Hanya beberapa hak sipil saja. Hanya beberapa hak sipil saja. Hanya itu saja. Betul, kita punya episode hari ini di Carolina Selatan saat petugas polisi Goose Creek mendatangi sebuah kecelakaan tunggal kendaraan. Perjalanan ini benar-benar keluar jalur secara harfiah. Tak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu terjadi, tapi satu hal jelas, pengemudinya sudah minum minuman keras. Petugas melakukan tes kesadaran standar, dan dia terkejut mengetahui dirinya terlalu mabuk untuk mengemudi. Charlie 4. Lalu Coleman's plot twist. Pengemudinya ternyata Catherine Dennis, mantan bintang Southern Charm berusia 34 tahun. Keramahan selatan lebih mirip kekacauan panas ala selatan. Kamu tidak perlu menyentuhku seperti itu. Tolong, jangan. Aku hanya tak ingin kamu jatuh karena ini. Aku kan tidak akan mencontohnya. Aku kan tidak tahu kenapa kamu bersikap seperti itu. Baiklah, nak. Ayo. Oke, baiklah, Bu. Anda bisa duduk di belakang. Aku akan menjaga dia untuk sementara. Aku sangat mencintaimu, nak. Maaf harus berhenti. Ini akan membuat lengan kananku sakit. Oke, ini perjalanan singkat ke depan. Aku lipat 2 dan periksa yang palsu, jadi... Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ditangkap. Aku ingin tahu. Akan aku jelaskan padamu. Ini gila. Sejujurnya rasanya karena aku ada di acara televisi, jadi ini seperti sesuatu yang besar. Aku ingin anjingku. Tolong ambilkan anjingku. Oh my dog. Jangan ambil anak anjingku. Aku ingin dia. Tolong. Tidak, ayolah. Oh, anak anjingku. Cari ada ruang kecil di belakang untuk 10-11 orang. Apa? Aku mau anjingku. Aku mah nggak percaya sama orang-orang ini. Siapa? Apa-apaan ini?
Karena aku di acara televisi, terus aku mengerti, aku sudah membantumu keluar, aku paham bagaimana ini berjalan. Baru saja kecelakaan mobil parah, sekarang malah ditangkap. Apa? Ini gila, kamu tahu apa? Terima kasih. Aku bersyukur kamu ayah dari anakku karena telah menghancurkan hidupku. Sering percaya. Mereka benar-benar orang-orang yang hebat. Jok, aku sudah tidak peduli lagi, tahu tidak? Kau bahkan tidak belagu kayak sesuatu yang flah. Sungguh. Jok. Bodoh banget brengsek. Semua orang berpikir karena kamu ada di acara televisi. Oh wow, mungkin sekarang kita akan terkenal. Gila. Aku ngantuk. Berapa lama? 28 pada kendaraan itu, diterima. 225 sudah aku keluarkan, tutup dan aman. Tunggu apa? Aku akan kembali. Truk itu kelihatan jelek banget, ya ampun. Wow, itu kelihatan parah banget. Aku lulus tes kesadaran itu, ini benar-benar nggak adil. Serius, aku nggak mabuk. Charlie M4. Itu gila banget. Kita punya 43 untuk pengemudi mobil 50. Belum. Ya, masalahnya, kamu tidak bisa melawan saat itu juga. Kamu harus menunggu sampai kamu punya pengacara. Ya Tuhan, di sini panas sekali. Aku butuh udara, teman. Aku akan hyperventilate. Ya Tuhan, itu sangat sakit. Ini mengerikan. Aku tak bisa. Betapa parahnya truk itu, ya Tuhan. Ini mengerikan, ya Tuhan. Kepalaku sakit, ya Tuhan. Tolong beri aku udara, aku sulit bernapas. Jadi saya sudah ambil dompet Anda, ponsel Anda, pakaian Anda, Bu. Saya tinggalkan botol mini Fireball itu sama Gucci. Ih. Mau ambil anjing itu sekarang? Hanya karena aku punya itu bukan berarti aku akan meminumnya. Halo. Iya, sini. Maaf, itu luar biasa. Bisa aku dapat sedikit udara, tolong? Ya, Bu. Maaf, saya pada. Terima kasih. Aku akan jalankan sebentar saja. Gimana anak anjingku, ada apa? Oke, tapi itu tidak memberitahuku kemana dia pergi. Dia mungkin pergi ke kantor polisi dan tak ada yang menjemputnya. Oke, aku benar-benar tidak nyaman karena kalian membawa aku dengan cara yang tidak pantas. Ainai membawa anjingku. Ya Tuhan, dia masih bayi dan bisa tersesat. Umurnya belum setahun. Dia manis, aku tak mau meninggalkannya. Dan juga ini benar-benar omong kosong.
Jadi terserah, maksudku aku rasa kita akan mengetahuinya saat kita sampai di sana. Ya ampun, ini benar-benar kacau. Aku sangat lelah, aku cuma ingin pulang. Aku suka kalian menangkapku tanpa alasan loh. Ini lucu karena aku di acara televisi kurasa itu masuk akal. Kita jadi dapat sorotan media. Perhatian media memang lebih masuk akal. Sama seperti Aret, penuh dengan bukan salahku kalau truk itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Apa-apaan sih, bro? Aku nggak boleh ngomong omong kosong karena itu bikin aku kelihatan lebih bersalah. Aku tahu. Kepalaku sakit. Here's Craig coming in with a female. Dengan seorang perempuan. Ya, Pak. Kamu tidak tes alkohol darah. Mungkin aku memang tidak punya keseimbangan terbaik di dunia, tapi kamu tahu, kamu benar-benar tidak memastikan apa yang sedang kamu lakukan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku benar-benar tidak peduli. Sekarang kami di kantor polisi, aku akan minta tes napas. Silakan saja karena aku sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku sudah tahu. Maksudku aku nggak bodoh, aku sudah tahu apa yang sedang terjadi. Bodoh. Mantan pacarku narapidana, jadi aku paham cara kerjanya. Tapi ini benar-benar nggak adil menangkap orang begitu saja, apalagi jika mereka punya anak. Karena ini sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Bukan hidupku, aku nggak peduli sama diriku sendiri. Yang aku pikirkan itu anak-anakku. Aku sama sekali nggak pantas ada di sini. Maaf, kamu pikir aku pantas? Polisi menggeledah SUV Dennis dan menemukan tas coklat yang berisi botol mini Fireball, baik yang kosong maupun yang masih penuh. Catherine didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan membawa wadah alkohol di dalam kendaraan bermotor. Dia dihukum 30 hari di penjara Kabupaten Berkeley. Terima kasih telah menonton Law Crime minggu ini. After Hours sedang diteliti. Naskah dan produksi dilakukan oleh Jordan Chacon. Penyuntingan video dikerjakan oleh Daniel Camacho. Saya Sam Goldberg. Sampai jumpa minggu depan.